Sudah 2 minggu kita masuk ke tahun 2021. Kita tetap bersuka cita walaupun kita ibadah masih di rumah masing-masing. Adik-adik tetap semangat ya semuanya. Sebelum kita beribadah, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat sekolah minggu, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak Tuhan selalu bersyukur buat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau bernyanyi buat Tuhan, berkati kami semua, juga adik-adik di rumah masing-masing, Tuhan yang tetap berkati. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap bersuka cita, tetap semangat ya, walaupun kita memuji Tuhan dari rumah kita masing-masing. Dan kita saat ini mau bernyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik di rumah semuanya masih semangat ya? Kita bernyanyi, jangan lelah. Adik-adik semuanya, ya terus semangat kita ya, memuji nama Tuhan, walaupun masih dari rumah kita masing-masing, dan kita tetap bernyanyi buat Tuhan, kita kerja sama-sama.
tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan kita ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus. Dan kita masih tetap bernyanyi, halo apa kabar? Mari semua adik-adik bangkit berdiri, cari pasangannya masing-masing. Ayo, sudah dapatkah pasangan masing-masing? Kita berhadapan-hadapan, kita bernyanyi, halo apa kabar? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita dengan sikap berdoa semua. Kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah Shalom anak KKR semua. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat ya? Nah, pada hari ini kita akan memasuki ibadah minggu kita yang kedua di tahun 2021. Hari ini Bibi akan menceritakan mengenai khotbah minggu kita yang diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5 yang temanya adalah sama ataupun sehati sepikir. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dikarenakan kasih anugerah-Mu masih menyertai kami hingga saat ini, sehingga kami bisa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah minggu kami walaupun secara virtual. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap hadir di dalam hati kami, sehingga ibadah minggu kami dapat berjalan dengan baik, dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, sebab kami datang di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan begini. Kita buka Alkitab kita ya, anak-anak KKR. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan,
ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sampai demikian bacaan kita firman Tuhan. Anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, kalau pada bacaan dari Alkitab kita itu menceritakan yaitu seorang tokoh penginjil yang kita ketahui namanya adalah Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus pada waktu dia di penjara, dia masih sempat membuat sebuah surat untuk jemaat di Filipi. Apa maksudnya dia membuat surat ini? Untuk memperkokoh, untuk menguatkan mereka satu dengan yang lainnya, sesama orang yang percaya kepada Kristus, sehingga mereka itu tidak gampang dipecah belah, mereka tidak gampang dicerai-beraikan, tapi mereka tetap sehati sepikir, mereka tetap bersama-sama melakukan pekerjaan pelayanan yang sudah ditanamkan oleh Rasul Paulus ketika dia ada di kota Filipi. Nah, dari bacaan kita juga kita lihat bahwa sebenarnya sehati sepikir itu adalah di dalamnya ada kasih. Ada di dalamnya kesatuan jiwa. Punya rasa sama-sama saling memiliki. Dan di dalamnya juga tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois. Nah, itulah yang menjadi sukacita Paulus. Ketika ia nantinya katanya, kalau kita lihat pada Filipi 1 ayat 27, ketika aku tidak datang pun, tetapi aku mendengar bahwa kamu berdiri di dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Itulah yang dikehendaki Rasul Paulus, anak-anak KKR yang Bibi kasihi. Nah, sekarang kembali ke kita. Bibi mau tanya, apa yang harus kita lakukan sebagai anak KKR di dalam kesehatian kita, di dalam kita satu sepikir dengan teman-teman, ataupun di dalam keluarga kita selaku anak-anak KKR? Kita harus mengutamakan yaitu di dalam diri kita kasih satu untuk semua. Kita tidak boleh mencari keuntungan kita untuk kesenangan kita sendiri, ya kan? Kita harus mau juga berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Sama seperti Kristus, dia rela mati untuk kita. Nah, kalau kita lihat di bacaan kita, Mazmur 133, apa yang dia katakan? Oh, alangkah indahnya. Ya, oh alangkah indahnya bila kita itu ya saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, alangkah indahnya apabila kita bersatu sehati di dalam persaudaraan kita antara kakak, adik, abang, mama, bapak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Pasti di situ ada keindahan, di situ ada berkat, ada sukacita, damai sejahtera. Nah, untuk itu anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mau diingatkan pada minggu ini supaya kita melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang menunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kesatuan kita di dalam roh itu ada, yaitu salah satu tadi adanya kasih di dalam diri kita masing-masing. Ingat bahwa Allah kita itu adalah kasih. Allah kita itu adalah sumber berkat. Apabila kita mengasihi orang lain, itu akan memberikan berkat, sukacita, damai sejahtera bagi kita. Janganlah seorang dengan yang lain hanya untuk mementingkan diri sendiri, tetapi tidak melihat keberadaan orang lain. Tuhan Yesus mengingatkan juga di dalam ayat hafalan kita atau invokasio kita di Filipi 2 ayat 2 yang mana dikatakannya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuan kita apa? Kehidupan yang kekal di sorga selama-lamanya bersama Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menciptakan kita. Jadi jangan menganggap kita lebih hebat, lebih super, lebih segala-galanya. Tapi kita adalah satu di dalam kasih. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi mari anak-anakku semua, anak-anak KKR, di dalam rumah kita mampu sebagai anak-anak yang satu di dalam Kristus bersama-sama saudara-saudara kita, adik kakak abang kita, maupun orang tua kita. Kita saling menghormati, kita saling mendahului di dalam membuat satu kebaikan, sehingga orang tua kita juga akan merasakan sukacita luar biasa melalui hidup anak KKR. Terpuji nama Tuhan. Biarlah anak-anak kami semua diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau yang memberikan kepada kami hikmat kepintaran sehingga kami mampu melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Yang mana kami harus bersatu hati dan saling mengasihi dan tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami satu jiwa, satu roh, satu iman untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya, baik di tengah-tengah keluarga kami, baik juga di dalam pergaulan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa permohonan kami. Kami datang di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Adik-adik semuanya, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita kumpulkan persembahan kita. Adik-adik, persembahan kita ini kita kumpulkan dulu atau kita masukkan ke dalam amplop yang setiap minggu, lalu kita simpan. Nanti kita mau serahkan ke gereja kita. Ya adik-adik semua, kita simpan persembahan kita masing-masing. Baru nanti kita serahkan ke guru sektor kita masing-masing. Baru kakak gurunya serahkan nanti ke gereja kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasihku Yesus.
mengundang kita untuk ambil sikap berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup mata dan tunduk kepala. Kita mau berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa yang telah Kau sediakan bagi kami semua anak-anak-Mu. Di mana Bapa yang baik, pada hari ini, pada minggu ini, kami sudah dapat memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa ibadah kami ini ibadah yang dapat menyenangkan hati-Mu saja. Bapa yang baik, pada saat ini Bapa kami mau berdoa kepadamu Bapa, khususnya buat adik-adik sekolah minggu kami Bapa. Biarlah kiranya Bapa yang baik, adik-adik sekolah minggu kami tetap semangat di dalam mengikuti ibadah kami. Walaupun saat ini Bapa, karena pandemi kami belum bisa bertemu dan kami harus tetap untuk ibadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya adik-adik kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan buat adik-adik kami juga Bapa, kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Bapa tetap yang memberkati adik-adik kami, yang memimpin adik-adik kami di dalam persekolahannya. Bapa juga yang mengajari adik-adik kami, sehingga adik-adik kami ini semua dapat menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Engkau saja, dan anak-anak yang dengar-dengar akan cakap orang tuanya. Bapa yang baik, buat adik-adik kami ini kami mau serahkan dalam tangan pengasihan Bapa saja. Begitu juga Bapa, kami mau berdoa buat orang tua kami dimanapun berada pada saat ini. Biarlah kiranya Bapa yang tetap memberkati orang tua kami, yang memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang, dan berkat yang berasalkan dari Engkau saja. Bapa, begitu juga kami mau berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Bapa yang baik, di dalam masa pandemi ini, kami semua guru-guru dapat memberikan yang terbaik buat adik-adik kami untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu kepada adik-adik kami. Bapa yang baik, di dalam ini semua banyak segala dosa yang telah kami perbuat. Ampunkan kami Bapa, agar kami tetap layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Di doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang pada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.